Oke teman-teman investor, hari ini saya sebagai mentor kalian, kita akan berburu bareng-bareng. Nyari apa? Nyari permata yang mungkin tersembunyi di bursa kita. Kita bakal bedah satu perusahaan yang namanya mungkin agak asing di telinga, tapi saya jamin produknya ada di warung dekat rumah Anda. Nah, coba deh lihat gambar ini. Familiar kan sama snack-snack ini? Ada Twisco, Tic Tac, atau Suki. Pasti pernah nyobain kan? Tapi pernah kepikiran nggak? Siapa sih jagoan di balik semua ini? Ini dia, PT Siantar Top Tbk, atau yang kita kenal dengan kode sahamnya STTP. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama raksasa snack yang satu ini. Ceritanya luar biasa loh. Dari yang awalnya cuma industri rumahan biasa di tahun 1972, sekarang udah jadi pemain kelas kakap. Perjalanannya keren banget, bisa kita lihat di sini. Mulai dari usaha rumahan di tahun 72, sekarang produknya udah nyampe Asia, Amerika, bahkan Timur Tengah. Hebat kan? Dan lihat nih, tahun 2024 kemarin laba bersihnya rekor, tembus 1,31 triliun. Nggak berhenti di situ, mereka pasang target pertumbuhan double digit untuk tahun 2025. Ambisius. Oke, produknya kita udah tahu, sejarahnya juga. Tapi, sebagai investor, kita harus kepo sama dalemannya ya kan? Kita intip yuk laporan keuangannya. Nah, ini bagian paling serunya. Disinilah kita akan bongkar apa yang saya sebut sebagai benteng finansial STTP. Tapi sebelum kita bahas bentengnya yang kokoh itu, ada satu hal yang unik di tahun 2025. Pendapatannya naik 5,6%, tapi kok laba bersihnya malah turun 10,2%. Aneh kan? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Ada apa sebenarnya di balik angka ini? Oke, setelah kita lewatin anomali tadi, sekarang kita lihat kekuatannya. Kuncinya ada di angka ini, 22,5%. Ini adalah net profit margin mereka. Gede banget loh untuk industri FMCG. Artinya apa? Perusahaan ini super efisien, jauh di atas rata-rata kompetitornya yang lebih besar. Dan ini dia, bagian yang bikin saya geleng-geleng kepala. Utang banknya? 0 rupiah. Kosong. Bener-bener 0. Ini jarang banget loh kita temuin di perusahaan sebesar ini. Artinya apa? Mereka punya kebebasan bergerak yang luar biasa. Nggak pusing mikirin cicilan. Belum selesai. Untuk melengkapi benteng ini, lihat deh cadangan kasnya. Lebih dari 2,9 triliun rupiah. Ini bukan main-main. Uang tunai segitu banyak bisa buat apa aja. Ekspansi, akuisisi, aman banget pokoknya. Nah, biar lebih kebayang, coba kita bandingin langsung. Di sini ada STTP, ICBP, sama MIOR. Lihat deh margin laba bersihnya, STTP 22,5%, yang lain jauh di bawah. Terus rasio utangnya, STTP 0, yang lain punya utang. Jadi walaupun STTP ini badannya lebih kecil, dia jauh lebih ramping, lebih profitable, dan kantongnya lebih tebel. Oke, sampai sini kita semua setuju ya, fundamentalnya kuat banget. Bentengnya kokoh. Tapi, ini dia misterinya. Kenapa dengan semua kekuatan itu, harga sahamnya kok murah? Aneh kan? Ini pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor. Biar makin jelas misterinya, lihat perbandingan ini. Kalau kita hitung pakai metode DCF, nilai wajar saham ini seharusnya ada di angka Rp21.120. Tapi harga pasarnya sekarang cuma sekitar 10 ribuan. Artinya apa? Ada potensi diskon lebih dari 50%. Gede banget. Oke. Mungkin DCF agak rumit, kita pakai cara yang lebih simpel deh, PE ratio. PSTTP itu cuma 11 kali, sementara rata-rata industrinya 13,5 kali. Tetap aja, dari sudut pandang manapun kelihatan lebih murah. Terus kenapa bisa murah begini? Nah, pasar itu nggak buta teman-teman. Kemungkinan besar pasar menghukum saham ini karena beberapa hal. Pertama, sahamnya kurang liquid, jadi investor gede agak susah masuk. Kedua, udah 4 tahun nih nggak bagi dividen, jadi para pencari imbal hasil rutin yang nggak tertarik. Ketiga, komunikasinya sama investor agak minim. Dan terakhir, ada sedikit catatan soal tata kelola, yaitu belum ada direktur independen. Nah, disinilah tugas kita sebagai investor dimulai. Kita harus menimbang dua sisi. Di satu sisi, ada potensi pemicu atau katalis yang bisa bikin harganya naik. Di sisi lain, ada resiko yang harus kita waspadai. Yuk, kita lihat satu persatu. Apa aja sih yang bisa membangunkan saham ini? Pertama, bayangin kalau mereka mulai bagi dividen lagi. Wah, investor institusi pasti langsung ngelirik. Kedua, kalau mereka perbaiki tata kelola, misalnya angkat direktur independen, kepercayaan pasar pasti naik. Ketiga, dan ini yang paling seru, kalau mereka pakai uang kas triliunan itu untuk ekspansi gila-gilaan, bisa jadi game changer. Tapi, jangan lupa resikonya. Namanya juga investasi. Pertama,
Harga bahan baku kayak gandum dan sawit itu naik turun. Ini bisa mengerus margin. Kedua, kalau inflasi tinggi, daya beli orang buat jajan snack bisa berkurang. Ketiga, persaingannya brutal. Pemain besar, budget iklannya nggak main-main. Terakhir, pelemahan rupiah juga bisa jadi masalah. Karena beli mesin kan pakai mata uang asing. Oke, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Di sini, tugas saya sebagai mentor bukan untuk nyuruh kalian beli atau jual. Bukan. Tugas saya adalah ngasih semua data dan analisisnya sejelas mungkin supaya kalian bisa bikin keputusan terbaik untuk diri sendiri. Kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, STTP ini adalah contoh textbook perusahaan yang super efisien dan sangat hati-hati dalam mengelola uang. Itulah yang membangun benteng finansial mereka yang kokoh itu. Jadi, poin-poin pentingnya harus kita pegang. Pertama, finansialnya kuat banget, nol utang, kasnya melimpah. Kedua, valuasinya sangat menarik, ada diskon lebih dari 50% dari nilai wajarnya. Ketiga, kinerjanya jempolan, margin labanya 22,5%. Tapi, ada tantangannya, yaitu kita masih butuh pemicu atau katalis untuk membuka semua potensi ini. Nah, ini dia pertanyaan terakhir yang saya mau tinggalkan untuk kalian renungkan. Dengan benteng finansial sekuat itu dan valuasi semenarik ini, pertanyaan untuk kita sebagai investor sebenarnya bukan lagi apakah ini perusahaan bagus. Itu sudah jelas jawabannya. Pertanyaannya adalah, kapan pasar akan sadar? Dan apakah kita punya kesabaran untuk menunggu saat itu tiba?